sampaikan adalah manajemen dan organisasi apotek. Kita akan melanjutkan berbagi ilmu bersama apoteker Purwakarta. Sekarang saatnya giliran apoteker Putri dengan siswa Tria Zingga dan Tina Putria. Pada apoteker Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Putri Yuniarti Rahayu. Alhamdulillah sekarang udah jadi apoteker ya. Mungkin kalian generasi Teteh selanjutnya gitu, generasi guru-guru di farmasi selanjutnya gitu. Aku lulus jadi apoteker tahun 2016. Jadi sekitar udah hampir 4 tahun lah ya jadi apoteker. Tahu suka dukanya jadi apoteker kayak gimana gitu. Sekarang kalian sekolah di farmasi, kalian berarti udah punya tujuan dong bakal mau jadi apoteker juga, nggak hanya sebagai asisten. Pasti kalau cita-cita pasti tinggi gitu, pengen jadi apoteker. Tapi kalian udah tahu belum sih jadi apoteker itu apa gitu, kerjaan apoteker tuh apa aja gitu, apoteker tuh bisa kerja di mana aja? Kalian pasti belum sebegitu taunya gitu, taunya wah enak ya kerja jadi apoteker gitu. Kadang dulu juga mikir kayak gitu ya, tapi ternyata setelah 4 tahun ini, hampir 4 tahun ini mau jadi apoteker, ternyata jadi penanggung jawab itu sulit gitu, gak semudah yang kita alamin gitu. Pertama lulus, pengalaman aku kerja di klinik. Kebetulan kliniknya juga baru buka, akunya baru lulus gitu. Jadi benar-benar belajar dari nol gitu, gimana sebagai penanggung jawab suatu instalasi itu harus kayak gimana sih gitu. Pertama sih kalian harus tahu dulu apoteker itu apa gitu. Terus pekerjaannya tuh di mana aja gitu. Kan selain di rumah sakit, di klinik, di apoteker juga bisa di industri gitu. Nah, pengalaman aku kan di klinik, ya pasti pertama panik gitu. Belum pernah ngalamin jadi penanggung jawab, harus jadi penanggung jawab. Terus kliniknya klinik baru, kalian harus bisa memanage pengadaan, pengolahan, organisasi gitu. Terus di bawah kita juga ada asisten-asisten yang kita juga harus bisa memanage gitu. Waktu selama di klinik, pertama sih yang harus kita lakuin ya selama aku pengalaman di klinik mah, mulai dari manajemen di apoteknya ya, di instalasi farmasinya gitu. Mulai dari perencanaannya, terus pengadaannya, penerimaannya, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan pelaporan lah ya. Itu masuknya kan ke dalam manajemennya gitu. Nah, kita tuh harus bisa mengelola sediaan farmasinya gitu. Kalau di klinik kan ada alat kesehatan, ada bahan medis habis pakai gitu. Gimana caranya kita harus bisa melakukan perencanaan gitu. Terus ditambah dokter-dokternya yang masih baru, berarti kita harus bisa nih komunikasi dengan baik. Jadi selain kita harus bisa menjadi penanggung jawab, kita juga harus bisa bersosialisasi, entah itu dengan atasan, jelas ya, dengan atasan, dengan sesama tenaga medis, perawat, terus dokter, bidan, kayak gitu. Jelas dengan dokter, karena kita berhubungan langsung juga dengan pemesanan obat gitu. Dokter pengen pakai obat apa, kita bisa nggak menyediakan obatnya, bagaimana perencanaannya gitu. Kalau di klinik, di apotek sama aja sih perencanaan itu, bisa pakai defekta biasanya. Defekta itu gimana caranya kita bisa melihat stok minimal. Wah, ini stoknya tinggal sedikit lagi nih. Perkiraan kita untuk pengadaan selanjutnya itu namanya defekta. Kita punya buku defekta, itu bisa dilakukan tergantung instalasinya, tergantung apoteknya. Jadi kalau misalnya defektanya bisa per minggu, bisa per 2 minggu sekali, per sebulan sekali gitu, tergantung pengadaan di instalasi tersebut gitu.
Terus udah gitu mulai pengadaan, udah direncanain di buku defekta, lalu dilakukan pengadaannya. Terus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan juga stoknya karena nanti bisa menyebabin penumpukan stok gitu. Jadi kita bisa memperkirakan gitu dalam 1 bulan atau defektanya dalam per 2 minggu. Dalam per 2 minggu ini habisnya berapa banyak gitu item obat yang dibutuhkannya. Setelah pengadaan dilakukan penerimaan gitu. Penerimaan obat tuh kayak gimana sih sebenarnya? Barang datang setelah kita order ke suatu distributor, apa langsung diterima apa gimana gitu. Kan nanti ada faktur ya. Faktur itu ada bukti barang yang kita pesan, barang yang datang itu harus kita cek dulu, cek kesesuaian barang. Bener nggak sih barang yang kita pesan sama barang yang datang itu dilihat dari fakturnya, itemnya sesuai atau tidak. Terus expire date-nya dilihat jauh atau tidak. Karena kalau misalnya expire date-nya itu dekat, nanti ngerugiin kita gitu. Nanti masih di kitanya stoknya masih banyak, taunya udah expired. Jadi kita harus wanti-wanti juga ngelihat expire date-nya gitu. Selain lihat expire date-nya, lihat juga itemnya sesuai atau tidak gitu dengan jumlah yang kita pesan gitu. Nomornya harus sesuai gitu. Jadi itu mulai penerimaan. Setelah diterima barang, lalu dilakukan penyimpanan. Penyimpanannya itu kayak gimana? Penyimpanan itu ada berdasarkan golongan obat, ada berdasarkan alfabet. Terus kalau untuk penyimpanan di gudang biasanya menggunakan FIFO dan FEVO. Pasti kalian udah tahu dong, first in first out, yang pertama masuk yang pertama keluar gitu. Nah itu juga dipakai, benar-benar dipakai memang selama kita bekerja gitu. Teori itu kita pakai gitu. Kalau misalnya sesuai alfabet berarti obat disusun sesuai hurufnya ya, A, B, C, D. Tapi kalau sesuai farmakologi berarti sesuai penyakit. Misalnya untuk obat-obat antibiotik terpisah, analgetik terpisah, kayak gitu ya. Itu penyimpanan. Terus untuk sirup itu dipisah, berarti tablet, sirup. Terus topikal kayak salep-salep, krim-krim itu terpisah juga gitu. Terus selain penyimpanan juga ada pemusnahan. Nah pemusnahan ini ada pemusnahan obat, ada pemusnahan resep. Kalau ini pasti kalian juga udah tahu dong, pemusnahan resep itu berapa tahun sekali, 5 tahun sekali ya. Terus kalau misalnya pemusnahan obat itu biasanya untuk obat-obat yang benar-benar sudah tidak layak, expired date belum sempat diretur, terus udah kemasannya jelek gitu. Nanti sebelum kita melakukan pemusnahan itu juga jangan salah, nggak kita asal bakar aja, nggak asal kita musnahkan aja. Obat-obat juga kan tergantung jenisnya gitu, tergantung bentuknya, dan sebelum kita melakukan pemusnahan kita harus bikin laporan dulu, berita acaranya yang harus diketahui oleh instalasi tersebut, oleh dinas kesehatan, karena nanti harus disaksikan juga oleh pihak dinas kesehatannya. Kalian juga pasti tahu lah teorinya. Semua teori yang kalian dapat di sekolah itu memang benar-benar dipraktekin gitu. Terus ada pengendalian ya. Kalau pengendalian itu gimana cara kita mengendalikan stok obat gitu. Jangan sampai ada terjadi kekosongan, jangan sampai terjadi kerusakan obat, jangan sampai ada kekurangan lah ya, kekurangan obat gitu. Pokoknya stok harus tetap stabil gitu. Terus penyimpanannya juga gitu yang kira-kira bisa merusak kestabilasan si obat gitu, stabilitas. Terus udah gitu ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan ini ya, pencatatan itu pelaporan, misalnya pelaporan narkotika dan psikotropika. Kalau di instalasi kita itu emang kita punya obat-obat khusus ya. Kalian juga tahu dong kalau narkotik, psikotropik itu harus dilaporkannya kemana gitu. Terus resepnya harus terpisah gitu. Terus stoknya juga harus benar-benar dipantau. Terus resepnya harus benar-benar dilihat asli atau enggak. Nah itu ada pelaporannya.
makanya dibikin pelaporan. Itu sih selama di klinik ya. Setelah di klinik aku ngalamin jadi aping di apotek. Sebenarnya konsepnya rata-rata semuanya seperti itu gitu ya, ada perencanaan, pengadaan, cuman karena instalasinya berbeda gitu. Kalau misalnya ke klinik itu instalasi farmasi dia lebih hanya untuk menerima resep, sedangkan kalau apotek itu dia lebih ini ya, lebih kalau berdasarkan pengalaman kan apotek bisa menerima semua resep ya, terus obat bebas terbatas, vitamin semuanya konsinyasi, OTC, barang-barang OTC lah ya. Kalau di klinik kan lebih sempit, obat-obatnya lebih sedikit, hanya yang dipakai sama dokter aja nih, misalnya hanya beberapa item yang dipakai sama dokter spesialis ini, spesialis itu gitu. Kalau di apotek semua itemnya lebih banyak gitu, jadi kita lebih banyak belajar di situ. Kalau di klinik mungkin resepnya bakal itu aja, karena kita juga hafal obatnya ini aja gitu. Terus kita juga belajar membaca resep ya, itu jelas mau di apotek mau di klinik juga kita baca resep gitu. Kalau di apotek lebih enak belajarnya karena kita bisa nerima resep dari luar gitu, dari semua dokter. Ya kasarnya kayak Sepurwakarta lah, kita bisa baca gitu dokter-dokter yang masuk ke apotek gitu. Sedangkan kalau di klinik kan kita hampir hafal ya, karena tiap hari resepnya tulisannya udah kebaca lah, hafal. Nanti kalian juga tahu sendiri kalau nanti kalian udah kerja, kalian dengan bisa hafal dengan sendirinya gitu tipe-tipe tulisan dokter selama kalian memang seperti di rumah sakit, di klinik. Kalau di apotek kalian lebih bisa banyak ekspor gitu, bisa banyak baca tulisan dokter yang sulit banget emang untuk dimengerti gitu. Jadi kalau di apotek itu itemnya jelas lebih banyak, kita harus lebih punya banyak wawasan gitu. Karena selain dalam pengelolaan sediaan farmasi, kita juga punya pelayanan farmasi klinis. Jadi pelayanan farmasi klinis ini nggak hanya dilakukan di klinik, tapi juga di apotek. Contohnya kayak Pio. Kalau di apotek, di klinik itu pasti melakukan Pio, ya kan, pemberian informasi obat, juga pemberian konseling, terutama di klinik. Konseling itu dilakuin ketika dalam satu resep itu ada 5 resep atau 5 item obat minimal. Itu berarti udah kehitungnya masuknya konseling ya. Jadi nanti juga kalian belajar gimana caranya Pio, gimana caranya konseling. Kalau di apotek kalian lebih banyak belajar, oh ternyata obat ini tuh nggak hanya untuk pusing, kayak misalnya analgetik parastamol, oh ternyata dia nggak hanya untuk pusing ya gitu, ternyata dia bisa untuk demam juga gitu. Kalian juga belajar mekanisme kerjanya, jadi lebih menyenangkan sih memang kalau di apotek, karena itemnya lebih banyak gitu, banyak yang harus kita kepoin gitu, banyak yang harus kita pelajarin. Oh obat ini teh buat ini, karena permintaan pasien itu banyak gitu. Karena kalau apotek kan lebih semua macam penyakit yang dikeluhkan pasien tuh dia tanyain di apotek. Pak Bu saya sakit kaki, Bu saya sakit tangan. Berarti kita harus berpikir panjang dong, wah kalau sakit kaki harus dikasih apa gitu. Jadi kalau di apotek kalau di klinik itu kan hanya Pio berdasarkan resep obat. Kalau di apotek itu kita lebih banyaknya swamedikasi. Jadi swamedikasi itu pertolongan pertama ketika masyarakat atau pasien itu mengalami keluhan gitu. Jadi swamedikasi itu pengobatan sendiri lah. Kalian teorinya pasti udah lebih tahu lah ya. Kalau teorinya ini kan berdasarkan pengalamannya. Kalau swamedikasi itu gimana? Terutama saat swamedikasi itu selain emang kita harus punya basic dan ilmu gitu, kita juga harus punya basic ramah, murah senyum, terus baik lah pokoknya sama pasien itu gitu. Karena yang pertama dinilai oleh
pembeli, pasien atau masyarakat itu adalah etika kita. Jadi selain kita harus pinter, emang ya jadi apoteker tuh harus serba tahu lah gitu ya, harus tahu ini tahu itu, banyak obat yang harus dihafal. Tapi yang paling pertama tuh etika, attitude kita. Jadi ketika kita menyapa pelanggan itu dengan ramah, dengan sopan gitu, pasti pasien juga, pelanggan juga akan respect sama kita gitu. Gimana caranya suami dikasih yang baik kayak gitu. Mulai dari tanyain dulu nih keluhannya apa gitu. Misalnya saya batuk gitu, otomatis kita juga nanya lagi kan, jadi ada komunikasi timbal balik gitu. Jadi nggak hanya sepihak dari dia aja atau sepihak dari kita aja, terus kita tanya balik lagi, batuknya udah berapa lama Pak Bu gitu misalnya. Terus gitu 3 hari misalnya, udah sempat ke dokter belum misalnya. Terus udah gitu udah sempat minum obat apa aja Bu gitu. Tanya juga batuknya kering atau berdahak. Jadi kita harus bisa berkomunikasi lebih aktif kalau di apotik ya. Selain, karena nggak hanya apotekernya aja yang harus aktif gitu, asisten juga harus aktif gitu, harus tahu gitu, harus belajar. Nggak hanya kalau misalnya ada suami dikasih atau pio langsung dilimpahkan ke apotekernya, nggak hanya kayak gitu. Jadi asisten juga harus tahu gitu apa aja sebenarnya. Terus biasanya sih bisa karena terbiasa ya, kalau kita udah menjalaninya, enjoy, menikmati pekerjaan kita akan semangat aja gitu belajarnya. Jadi apoteker itu nggak hanya bekerja, kita juga harus terus belajar gitu, terus menggali ilmu kita gitu. Pengetahuan suami medikasi itu benar-benar dituangkan banget kalau kita di apotik gitu. Selain manajemennya itu yang mulai dari perencanaan sampai pencatatan tadi gitu. Terus selain suami medikasi ya pio pemberian informasi obat itu kan kadang di apotek juga ada resep-resep masuk kayak gitu. Terus untuk yang resepnya yang aku bilang tadi gitu, yang lebih dari 5 item obat itu kan setidaknya harus dikasih konseling ya. Jadi kita juga harus bisa melakukan konseling di apotek, nggak hanya di rumah sakit, nggak hanya di klinik gitu. Di apotek juga kita bisa melakukan konseling kalau memang pasiennya membutuhkan informasi lebih lengkap, kayak pasien-pasien hipertensi, pasien-pasien diabetes yang dia menggunakan obat jangka panjang gitu, yang udah rutin dilakukan dia setiap harinya gitu. Bagaimana dia tetap bisa melakukan terapinya gitu. Kadang kasus yang sering banget aku alamin itu pasien lanjut usia dengan keadaan dia udah kronis ya, kayak pasien-pasien kronis hipertensi kayak gitu, diabetes kayak gitu tuh suka udah males minum obat gitu. Jadi gimana caranya kita bisa numbuhin semangatnya beliau gitu, para pasien ini buat semangat minum obat gitu, buat nyadarin mereka kalau minum obat itu ya memang harus dilakukan. Kayak kasarnya kita pasien hipertensi, kasarnya tuh dia harus minum obat seumur hidup dia gitu. Karena apa? Karena obat-obat hipertensi itu harus dilanjut terus untuk menstabilkan tekanan darahnya. Jadi gimana caranya kita menyampaikan ke mereka kalau obat ini harus ibu bapak minum setiap harinya gitu. Terus dia efektifnya sebelum atau sesudah makan itu harus benar-benar dijelaskan. Kenapa dia efektif sebelum makan, kenapa dia efektif sesudah makan, itu kita harus jelaskan dengan penuh ini ya, penuh rasa. Jadi ketika kita bertemu pasien kayak gitu tuh, kita tuh jangan nganggap dia pasien gitu, anggap dia tuh keluarga kita gitu. Ketika kita menganggap dia keluarga kita, ada ketulusan dalam menjelaskan gitu. Itu yang aku alamin sih. Jadi aku ngerasa aku juga punya orang tua gitu, aku pingin orang tua aku sehat, anggap aja pasien itu ya keluarga kita gitu. Kita pingin pasien itu sembuh gitu, mengikuti terapi yang diberikan dokter gitu. Kadang pasien tuh udah sembuh, udah nggak kerasa pusing, udah nggak
tensinya udah nggak tinggi, gulanya udah nggak tinggi, itu biasanya suka udah aja nggak mau minum lagi, sedangkan terapinya dia harus terus berjalan gitu ya. Gimana caranya kita gitu ngasih konseling yang enak, yang baik, yang sopan, dan terapinya masuk gitu. Terus kayak terapi obat apa lagi ya pokoknya yang paling sering aku temuin ya kayak hipertensi sih. Dan sekarang juga lagi musim banget dispepsia itu nyeri lambung lah ya kalau kata orang awamnya mah gitu, karena pola makan kita, pola hidup kita udah berbeda kayak bapak-bapak kita zaman dulu gitu. Sekarang udah banyak makanan junk food, makanan yang ber-MSG tinggi, kadang sampai bikin kita lupa makan, terus udah gitu nyeri lambungnya. Ya seneng aja gitu, rasanya tuh seneng aja kalau kita udah bisa berbagi ilmu kita tuh sama pasien gitu. Ada kepuasan tersendiri aja gitu ketika kita bisa ngasih informasi yang bisa ditangkap sama mereka gitu, karena mereka nggak bisa kita jelasin pakai bahasa medis, mekanisme kerjanya begini, begitu, begini, nggak akan. Kita belajar itu di SMK, kita belajar itu di kuliahan, kita belajar teorinya, jalannya obat, reaksinya, tapi yang mereka mau tahu itu kenapa aku harus minum itu, terus berapa lama aku harus minum obat itu gitu, terus dampak apa sih yang aku dapetin setelah minum obat itu sih yang sebenarnya pasien pengen tahu tuh, hanya itu gitu. Jadi gimana caranya kita kasih tahu kalau terapi ini ibu minum, ibu bisa sembuh gitu. Gimana caranya kita menyampaikan itu bukan dengan bahasa medis gitu, gimana caranya kita kasih tahu efek samping dari obat ini tuh begini bu gitu. Kayak misalnya efek samping dari anti nyeri kayak asam efenamat, dia punya efek samping nyeri lambung. Kenapa dokter selalu meresepkan obat nyeri lambung buat pasien yang emang mempunyai riwayat nyeri lambung ketika dia mendapatkan anti nyeri? Karena efek samping dari asam efenamat itu nyeri ke lambungnya, jadi asam lambungnya bisa meningkat. Jadi gimana caranya kita ngasih tahu nih ke pasien, bu, obat anti nyeri ibunya ini efek sampingnya itu biasanya nyeri bu ke lambung gitu. Ibu jangan sampai telat makan, pastikan obatnya diminum sesudah makan ya bu ya gitu. Ibu kalau bisa ditanya, ibu sebelumnya memang punya riwayat nyeri lambung enggak gitu, atau mah enggak, karena orang awam pasien tuh taunya bukan dispepsia, bukan GEA, dia taunya ya aku teh nyeri lambung weh gitu. Jadi gimana kita cara menyampaikannya aja gitu. Jadi gimana ceritanya, Neng, saya teh nyeri lambung terus tiba-tiba demam gitu, terus saya teh nyeri dikasih obat anti nyeri tapi malah lambung saya perih nah gitu. Jadi gimana caranya kita nyampein efek samping dari obat itu gitu. Kalau kadang gimana ya, kita nyampein TIO ke pasien tanpa beritahu kalau misalnya efek samping obat itu tuh bakal begini gitu. Pasien itu tuh bakal bertanya-tanya nanti, kok aku habis minum obat ini nyeri lambung ya, kok aku bisa minum obat ini beser ya, pusing ya, mual ya gitu. Kalau kita nyampein sebelum dia minum obat, mungkin dia jadi oh iya gitu, aku tuh punya nyeri lambung gitu, berarti ini obatnya emang efek sampingnya ke lambung. Jadi si ibunya tetap melanjut terapinya dia gitu. Kadang kalau kita nggak menginformasikan, si ibu tuh bisa menyetop obatnya gitu. Obat ini mah bikin nyeri lambung, udah padahal dia lagi terapi anti nyeri gitu. Jadi anti nyerinya tidak terselesaikan, nyeri lambungnya emang berhenti gitu. Gimana caranya kalau misalnya si pasien itu memang punya riwayat nyeri lambung misalnya,
tapi dokter tidak meresepkan. Berarti kita harus inisiatif, ibu punya persediaan obat lambung nggak di rumah gitu, nanti kalau lambungnya sakit diminum aja ya bu ya. Atau ternyata setelah terapi kedua kali, ketiga kali sama dokter dikasih obat anti nyeri itu lambungnya sakit terus, berarti kita harus komunikasi juga sama dokternya, dok ini pasiennya sakit terus lambungnya gitu, kita bisa ganti obatnya ke yang lebih rendah nggak efek sampingnya gitu. Jadi cara komunikasi kita juga benar-benar sih dipraktekkan gitu, gimana caranya kita bisa berkomunikasi baik dengan pasien, dengan dokter, dengan lingkungan sekitar, dengan perawat, bidan atau administrasi sekalipun ya, kita harus bisa komunikasi dengan baik gitu sih. Jadi pengalaman aku sih, menurut aku sebagai apoteker itu tanggung jawabnya memang tinggi, tapi di situ kita bisa terus belajar, terus kita bisa berbagi ilmu, dan insya Allah kita tuh dapat pahala gitu, dapat berkahnya ketika kita bisa menginformasikan sesuatu pada pasien. Begitu juga dokter gitu, ketika dokter bisa nyembuhin pasiennya, dia pasti ngerasa bahagia gitu, gue bisa nyembuhin pasien gue gitu. Dan itu juga sama dirasain sama apoteker gitu, ketika pasien kita melakukan terapinya dengan benar, minum obatnya dengan benar, pasiennya sembuh, kita juga pasti ikut bahagia gitu kalau kita emang bekerjanya dengan tulus gitu. Jadi itu sih, selain emang manajemen apoteknya ya, organisasinya, terus terus sosialisasi juga sama rekan satu instalasi ya. Kita sebagai apoteker, kita punya asisten, teman asisten itu bukan bawahan sih sebenarnya. Kalau menurut aku itu asisten itu partner aku gitu. Gimana aku bisa nyelesain pekerjaan aku bareng sama dia. Jadi kita saling membantu gitu, Jadi tidak ada gap antara dia asisten, saya apoteker, enggak, karena kita tujuannya bareng buat bantu nyembuhin pasien, ya kita kerja bareng gitu. Terus tapi tetap dalam pekerjaan harus ada job desk masing-masing gitu. Job desk aku apa, job desk asisten apa gitu. Jadi di situ ada SOP ya. SOP itu kita bikin sesuai pekerjaan gitu. Ada SOP pelayanan, SOP meracik obat, itu juga ada SOP-nya. Jadi banyak sebenarnya kalau mengenai SOP gitu. Dan kita bekerja sesuai SOP. Jadi SOP itu kayak batasan kita dalam bekerja lah gitu. Jadi gimana caranya kita bekerja sesuai SOP, sesuai yang sudah distandarkan gitu. Jadi ya kita berbagi tugas gitu antara apoteker dan asisten. Itu kita punya tugas masing-masing yang saling bantu gitu. Jadi buat aku sih jadi apoteker itu memang agak berat ya, kadang dipikir-pikir capek gitu, tapi ya kalau kita nikmatin ya bahagia. Itu juga mungkin yang bekerja di industri atau menjadi guru, apalagi menjadi guru ya, jadi kita tuh benar-benar dipertanggungjawabkan gitu, gimana caranya kita bisa berbagi ilmu kita pada adik-adik kita kayak gitu. Terus jadi ya setiap pekerjaan pasti ada tanggung jawabnya masing-masing, dan pasti tanggung jawabnya beda-beda ya, entah itu di klinik, di apotek. Tapi pertama satu, kalau kerja kita harus jujur, itu aja sih pengalaman aku. Selama kita bekerja jujur, insya Allah rekan kerja kita senang sama kita, atasan kita senang sama kita gitu. Asalkan kerja kita jujur, tidak banyak menuntut lah ya. Sebenarnya sih kadang dipikir-pikir sedih gitu, kita sekolah SMK 3 tahun, yang sekarang kalian rasain juga kan,
sekolah dari pagi sampai sore praktikum kayak gitu kan ya, itu juga aku alamin. Terus S1 4 tahun kayak tua di kampus gimana sih, terus lanjut apoteker, kadang kerja tidak sebanding dengan yang kita harapin gitu. Tapi ya selama kita mensyukuri, kita merasa cukup, ya alhamdulillah dinikmatin gitu. Jadi kalian jangan mikir, kadang ada yang mikir ngapain sih jadi apoteker gitu ya, kerjaannya capek, uangnya nggak seberapa, kan banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita udah menjalaninya dengan ikhlas, insya Allah rezekinya jadi cukup, terus kita banyak pahala, banyak bantu orang, lebih banyak temen, lebih banyak ilmu. Jadi setiap hari belajar terus, ada obat baru kita belajar lagi, terus ada penyakit baru nih, terus kita harus belajar lagi gimana mekanisme obatnya, efek sampingnya, alergi. Ada yang alergi obat kayak gitu, kita harus tahu obat ini teh efek sampingnya ini, kalau alergi obat ini kayak gini. Jadi efek samping dan alergi itu beda gitu. Kadang ada yang alergi obat, ada yang memang itu efek samping obat gitu. Jadi benar-benar kita tuh banyak belajar aja. Selama aku 4 tahun ini mau jadi apoteker, aku nggak ngerasa belum bisa jadi apa-apa gitu. Jadi tiap hari terus aja belajar gitu. Masih ngerasa kurang, masih ngerasa iya ya gue belum tahu ini gitu. Jadi nanti pasti kalian rasain sendiri deh gimana rasanya jadi apoteker. Paling segitu aja sih yang bisa aku bantu ya. Kebanyakan ngomong aku mah emang orangnya. Jadi maaf banget kalau ada omongan aku yang kurang enak atau kurang sopan gitu. Ya kita mah berbagi pengalaman aja ya, biar tahu gimana rasanya jadi apoteker itu kayak gimana. Jadi kalian tetap semangat sekolahnya, yang rajin sekolahnya biar cepat lulus, lanjut kuliahnya kalau emang yang pengen lanjut kuliah. Terus kalau pengen jadi apoteker, semangat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiorina Jami dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Jadi, apoteker itu bisa bekerja di mana saja. Bisa di rumah sakit, di klinik, di apotek, dan di industri juga bisa. Sedangkan lebih seringnya apoteker itu di apotek, di rumah sakit. Apabila kita bekerja di klinik, itu hanya kita menerima resep dari satu dokter saja yang bekerja di klinik itu, dan kita juga hanya memahami tulisan apotek itu saja, tidak ada yang lain. Kecuali kalau kita kerja di apoteker, di apotek itu kan kita menerima dari berbagai tulisan resep dari dokter-dokter lain, dan kita juga tidak hanya memahami satu tulisan dokter saja. Apabila kita bekerja di apotek, kita memahami berbagai tulisan dokter dari beberapa dokter, dan juga keluhan di apotek lebih banyak daripada keluhan di klinik. Jadi kita apabila di apotek akan lebih mengerti, akan lebih tahu obat apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk kita obati, dan kita juga tidak lagi udah biasa gitu kalau misalnya kita menerima resep-resep dari dokter lain. Apabila di klinik cuma hanya satu dokter, 2 dokter saja. Jadi kita kemungkinan tidak akan mengetahui tulisan dokter yang lain. Dan apabila kita di klinik, tempat obatnya pun tidak begitu besar atau lengkap seperti di apotek.
Terus juga kita dalam mengelola apotek juga harus bisa menyimpan resep yang telah diberikan oleh pasien, dan kita harus memeriksa obat-obat yang akan habis atau obat-obat yang baru datang. Kita meriksa tanggalnya, kemasannya. Jadi apabila kalau tanggal expire-nya akan mendekati, lebih baik ditukar kembali. Dan juga penyusunannya bisa dalam abjad, terus bisa dalam penyakit, dan bisa juga menurut menurut farmakologi. Terima kasih. Maaf jika cuma bisa menjelaskan sedikit saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Fitri Handayani dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Saya akan menjelaskan ulang tentang pengalaman dari apoteker Ibu Putri. Ibu Putri lulus pada tahun 2016. Dia sudah menjadi apoteker selama 4 tahun. Pengalaman bekerjanya di klinik dan apotek. Sebagai penanggung jawab, kita harus bisa memanage pengadaan, pengelolaan organisasi. Yang pertama, manajemen apotek, yaitu perencanaannya, pengadaannya, penerimaannya, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, catatan pelaporan, dan kita harus bisa mengelola sediaan farmasinya. Selain jadi penanggung jawab, kita harus bisa bersosialisasi baik dengan atasan maupun sesama tenaga medis. Ibu Putri setelah di klinik, yaitu bekerja di apotek. Konsepnya sama seperti klinik. Cuma kalau di klinik obat-obatnya sedikit, dan kalau di apotek obatnya lebih banyak. Selain pengelolaan sediaan farmasi, ada juga pelayanan farmasi klinis. Contohnya PIO dan pemberian konseling. Kalau di klinik hanya menggunakan PIO berdasarkan resep obat. Kalau di apotek itu lebih banyaknya swamedikasi, yaitu pertolongan pertama ketika masyarakat atau pasien itu mengalami pengeluhan. Dan kita harus bersikap ramah baik sama pasien itu. Dan kita juga bisa melakukan konseling. Contohnya pengalaman dari Ibu Putri sering mengalami pasien lanjut usia dengan keadaan dia udah kronis hipertensi. Kalau pasien lanjut usia suka malas minum obat. Jadi gimana caranya kita harus bisa menumbuhkan semangat para pasien tersebut bahwa minum obat itu memang harus dilakukan. Jadi intinya kalau bekerja itu harus jujur, dan kita juga harus bersosialisasi sama rekan instalasi kita sebagai apoteker. Kita harus saling bisa membantu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.